Oke, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Senin ya. Ya, kembali kita akan bahas kali ini soal tim nasional Indonesia. Ini gue masih dari suatu tempat yang ya pokoknya bukan di Jakarta lah. Ya, jadi ini gue rekam sekitar jam 11 siang, 11 kurang 5 lah. Jadi mungkin gue posting ini mungkin sekitar jam 12-an, mungkin jam 1. Jadi ada sekitar 6 sampai 7 jam video ini bisa lu tonton untuk jadi pegangan atau mungkin untuk nambah insight kalian atau untuk jadi preview ya menjelang pertandingan semifinal leg kedua AFF Electric Mitsubishi Cup kedua 2002 ya. 2022 apa 2002? 2022 ya, walaupun finalnya atau mulai semifinal sudah masuk 2023. Ya, jadi semua kalian udah tahu leg pertama kita dibilang berhasil atau mungkin nggak berhasil ya, karena netizen terbelah dua untuk menanggapi hasil 0-0 di leg pertama di GBK. Kalau gue sih melihat ini hasil yang 50-50. Hasil yang 50-50 kalau dilihat dari perspektif dua leg semifinal. Tapi kalau dilihat dari perkembangan dari pertandingan pertama di grup ini adalah improvement ya, karena kita berhasil tidak kebobolan melawan tim seperti Vietnam lah ya, karena lawan Thailand kita udah ada referensi, udah unggul satu pemain, unggul satu gol, tapi masih berhasil masih kebobolan dan akhirnya kalah, gagal untuk meraih kemenangan dan mengakhiri grup A dengan status sebagai pemuncak. Tapi kita lupakan dulu yang sudah lalu. Sekarang kita songsong pertandingan yang beberapa jam lagi akan berlangsung. Oh ya, sebelum gua memaparkan kira-kira strategi apa dan informasi apa yang menarik menjelang semifinal kali ini, di akhir video ini mudah-mudahan gua nggak lupa ya, gua akan ngasih kuis ke kalian. Kuisnya apa nanti aja, yang pasti hadiahnya adalah pulsa, nggak banyak ya, cuman 100.000 tapi lumayan, dan akan langsung gua transfer ke telepon atau nomor kalian masing-masing buat yang menang. Nah, seperti apa nanti kita diskusi dulu ya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung di Hanoi ya, di Vietnam. Nah, jadi pertama kalau kita lihat dari sejarah dulu ya, dari sejarah pertemuan dua tim ini, memang dalam beberapa tahun terakhir kita cenderung dominasi oleh Vietnam. Dua pertemuan terakhir betul berhasil 0-0, berakhir 0-0 di ajang yang sama AFF musim lalu. Di fase grup kita juga bermain 0-0, cuman bedanya yang pertemuan sebelumnya itu kita digempur habis-habisan ya. Lawan itu melepaskan 19 kali usaha atau tembakan atau dan 0 yang menjadi gol atau tidak ada gol. Sementara kita tidak berhasil melepaskan satu tembakan pun. Kemarin sebenarnya kita kalau dibandingkan dengan head to head sebelumnya itu, kemarin kita lebih baik ya. Artinya kita bisa menguasai pertandingan dalam arti memanfaatkan penguasaan bola, jadi lebih efektif ya. Walaupun memang di babak pertama Vietnam secara ball position lebih unggul, cuman secara efektivitas menurut gua kita lebih baik ya. Dan yang paling penting adalah kemarin mungkin kalian semua nggak terlalu ngeh bagaimana para pemain kita mengontrol emosi. Menurut gua ini adalah satu satu alasan kenapa kita kemarin masih bisa bermain sesuai dengan game plan-nya Sintayong menurut gua ya. Terlepas dari ada kritik bahwa Sintayong terlalu lama untuk melakukan pergantian pemain, itu gue setuju memang. Cuman kita adalah fokus di track kita. Nah, kembali lagi soal sejarah ya, sebelum nanti kita masuk ke tataran teknis. Jadi kalau kita mundur lagi sedikit di kualifikasi Piala Dunia, kalau kalian ingat, memang kita terlihat sangat inferior ya. Dua kali kita bertemu, dua kali kita dihajar dengan skor cukup besar. Ya, gue lupa kalau nggak salah 4-0 dan 3-1. Jadi hanya satu kali kita mencetak gol melalui Irfan Bahdim. Itu di medium 2019-an kalau nggak salah. Dua kali lah kita intinya kalah sama mereka. Dan jangan lupa Vietnam itu finish di grup itu hanya 1 poin terpaut dari Uni Emirat Arab. Kalau Uni Emirat Arab itu 18 poin, kemudian Vietnam itu 17, dan kita tahu WA akhirnya masuk ke final group di Piala Dunia ya. Jadi sebelum akhirnya kalah di kualifikasi dari Australia. Jadi memang Vietnam ini sebenarnya secara kualitas, secara historis juga cukup baik ya. Itu yang gue mau memberikan sedikit pandangan atau perbandingan. Jadi apapun itu hasil 0 kemarin sebenarnya ya itu dia ya. Kalau gue mungkin agak sedikit melihat ada improvement, tapi belum cukup ya, karena masih ada satu leg lagi yang harus kita atasi.
Nah, yang kedua dari segi historis, kalau kita atau timnas Indonesia terkenal sebagai master runner up, mungkin banyak yang nggak nge. Vietnam ini adalah master semifinal. Jadi mereka itu teman-teman sudah 11 kali masuk semifinal, tapi 8 diantaranya itu gagal. Jadi hanya 3 kali mereka berhasil lolos dari semifinal, jeratan semifinal itu berhasil ke final, dan akhirnya 2 yang menjadi juara dan 1 kalah. Apa yang mau gue bicarakan di sini? Saat membawakan acara ini juga, gue mengatakan bahwa hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus didorongkan oleh Sintayong ke pemain. Karena ini adalah soal peperangan, bukan semata-mata pertempuran. Kalau peperangan itu yang bermain bukan hanya fisik, bukan hanya power, bukan hanya senjata, kemampuan individu, tapi juga mindset, psikologis. Artinya harus bisa pelatih itu mensuges para pemain ini untuk optimis, percaya diri dengan data fakta tersebut. Jadi kasarnya kalau ada histori yang mendegradasi mental kita, itu justru harus disimpan. Tapi kalau ada yang membuat kita optimis, itu harus dikedepankan, harus didorong supaya mereka juga percaya diri. Dan ini yang gue nggak tahu apakah dimasukin atau enggak saat persiapan menjelang menghadapi Vietnam ya. Jadi harus ada hal seperti itu ya. Seperti kalau lu mungkin lihat-lihat film kolosal, ya apapun itu, biasanya kan sebelum perang itu komandannya memberikan satu speech ya untuk membakar semangat pasukannya. Ini sangat penting ya. Kadang-kadang melebihi faktor fisik yang gue bilang tadi. Nah, itu dari segi historis, dari non teknis. Sekarang kita ke tataran teknis. Ya kita akan bicara, nanti gua akan nyinggung Vietnam mungkin 10% dari tataran teknis. Dari Indonesia akan lebih mayoritas ya, karena pasti lu juga lebih pengen tahu bagaimana kira-kira kekuatan, strategi, taktik, dan susunan pemain, komposisinya yang akan kemungkinan ditampilkan oleh Sintayong. Dan mungkin lu akan setuju, mungkin juga lu setengah setuju, bahkan lu mungkin totally against dengan apa yang gue paparkan. Pertama, dari yang paling gampang dulu. Di bawah Mister Gawang tentunya Kepa Arrizabalaga. Oh salah, Nadeo Argaminata ya, yang akan jadi penjaga gawang. Udah pasti, berkali-kali gue mengatakan skill kiper Indonesia itu banyak yang mirip-mirip ya. Emrido, Teja Pakualam, Emriandi, Sarul Trisna, dan lain-lain, banyak lagi ya. Cuman memang yang punya pengalaman di timnas seperti Nadeo, dan juga ya main di klub besar, di Bali United, ya artinya percaya diri ya. Ini bukan soal kemampuan individu, pasti relatif cukup bagus. Nah, sehingga Nadeo nggak ada masalah. Nah, kemudian di lini belakang, kita sepakati dulu, kalau menurut gua, rasa-rasanya Sintayong tidak cukup bodoh untuk menampilkan 4 back. Rasa-rasanya dia akan kembali menampilkan 5 back ya, apalagi Indonesia sudah dalam tanda kutip mengantongi mengantongi tidak kebobolan atau clean sheet di home. Ini penting karena nanti begitu tampil di Vietnam, kalau kita 1 sama aja atau 2 sama, ini kita yang lolos teman-teman ya. Karena gol tandang kandang ini masih diberlakukan di AFF. Jadi ini satu hal yang penting, sehingga logikanya cukup bermain aman, bermain bertahan. Walaupun 0-0 artinya perpanjangan waktu. Nah, jadi kalau di kandang aja kita pakai 5 back, rasa-rasanya ketika away gue nggak membayangkan kita bermain agresif ya, rasa-rasanya. Gue bisa salah, tapi ini yang jadi standing point gue. Nah, 5 back berarti 3 back sejajar. Ya intinya 5 back ini sama lah. 3 back sejajar itu Jordi Amat dan Faridin Arianto dengan sempalannya si Rizky Ridho yang kemarin memang ditampilkan seperti ini. Kemudian di kanan Asnawi. Kemarin Asnawi bagus lawan lawan Vietnam di leg pertama. Overall bagus sebenarnya tim kita, tapi Asnawi kemarin yang improve dibandingkan laga-laga sebelumnya, jadi nggak ada alasan lah ya. Dan Asnawi ini teman-teman sebagai informasi adalah satu-satunya pemain di timnas yang selalu main sebagai starter sejak pertandingan pertama di AFF ya. Yang lain pasti pernah sekali 2 kali dari cadangan. Asnawi ini enggak, dan dia membuktikan membayar kepercayaan ini dengan tampil lebih baik kemarin di leg pertama ya. Kemudian di kiri Pertamaran juga ya udahlah, siapa lagi pilihan di situ. Edo Febriansyah it's okay sebagai pelapis, tapi not yet, belum. Nah, 2 gelandang bertahan gua rasa Mark Locke ya, siapa lagi ya sebagai penalty taker juga, corner taker juga dia bisa, sangat lengkap, nggak ada alasan lain. Kemudian temannya Rahmat Irianto kemarin juga bagus. Cuman satu nih teman-teman ya, kalau teman-teman perhatiin, kelemahan dari Rahmat Irianto ini adalah dia bermain itu biasanya 80 menit udah habis staminanya. Makanya kemarin dia diganti keluar kan. Walaupun memang ada yang mengatakan juga Sintayong ini memasukkan Ricky Kambuaya agar lebih agresif ya, ingin memanfaatkan dominasi di 15 menit 10 menit terakhir untuk mengejar gol ya. Tapi gua rasa memang dalam beberapa pertandingan di SEA Games juga dia
tidak bisa tampil terlalu lama ya, 90 menit. Ini ada mungkin kelemahan endurance ya, kita nggak tahu. Tapi anyway tetap dia menjadi pilihan utama sebagai double pivot di lini tengah, Rahmat Irianto dan Mark Klok. Nah di depan ini yang menarik kalau menurut gua, berarti kan 3-5-2 ya lagi nyerang, atau 5-2-3 lagi bertahan. Jadi 3 di depan. Kanan gue yakin lu setuju semua, awas kalau nggak setuju ya. Yaakob Sayuri dari kanan. Ini dari awal AFF ya, saat membawakan acara ini gue selalu memberikan apresiasi buat dia. Bahkan gue mengafirmasi standing point gue ketika melawan Brunei Darussalam. Kenapa? Bukan karena lawannya lemah, tapi visi dia bermain, gestur dia ketika dia mendribble bola itu selalu bermain as a team. Ya, jadi 2 assist yang kalau lu perhatiin ketika melawan Brunei itu di kepalanya adalah bagaimana dia men-setup bola untuk rekan timnya. Ketika dia mengoper ke Spaso sama satu lagi gue lupa assist, itu di kepala dan matanya kalau lu lihat dalam tayangan lambat itu dia langsung berpikir di mana teman gue berada, di situ gue akan memberikan umpan. Dan satu lagi kelebihan dia adalah dia juga mau dan bisa bertahan. Sehingga ketika ada Asnawi dan Yaakob Sayuri di kanan, ini daerah kanan ini relatif tertutup. Plus di situ ada Dong Van Huan ya kalau nggak salah, itu nomor 5 yang kasar banget. Nah ini bisa dia manfaatkan sebenarnya. Jadi ketika ada lawan yang kasar, kita jangan hanya emosi semata, tapi bagaimana kita manfaatkan itu menjadi bumerang buat dia. Artinya hajar terus ya Yaakob Sayuri di situ. Siapa tahu dia dilanggar, ada free kick atau dia kartu merah dan sebagainya. Jadi tapi hati-hati juga, kaki bisa bolong ya, karena ini kasar banget. Dong Van Huan ini adalah orang yang menghajar kaki Evan Dimas juga di SEA Games 2019 di Filipina. Kemudian juga kemarin lawan Malaysia dia nyikut Asmi siapa gitu ya, waktu bola tanggung yang sampai kalau nggak salah perutnya gitu dihajar begini ketika dia mau ngelindungin bola untuk ngasih ke kiper Vietnam sampai keluar sampai cedera. Dan kemarin juga dia menghajar si kaki siapa, si Kambuaya kalau nggak salah, sama satu lagi gue lupa yang dia stempel pakai pull tapi nggak kena kartu kuning. Ini catatan juga nih buat wasit nih, emang parah banget nih wasit AFF nih. Bukan hanya kita yang dirugikan, beberapa tim yang lain juga. Jadi lebih kepada kualitas ya. Tapi sekali lagi manfaatkan itu Yaakob Sayuri, tapi hati-hati cedera ya. Ini pemain yang matang luar biasa. Gue masih ingat dia dilirik atau dicomot sama Edward Tifak Dalam waktu main di Yapen, nggak ada sekolah sepak bola di sana. Kemudian dibawa sama Jackson Tiago ke Barito Putra. Kemudian matang di PSM Makassar sebagai pemain sayap ya, dengan duetnya Ramadan Sananta ya. Kemudian 2 lagi pemain siapa? Menurut gua apapun itu Dendy Sulistiawan adalah pilihan yang terbaik ya. Ini pemain yang nggak spesial banget tapi mau bekerja keras ya. Kadang-kadang juga mau memberi bola ke rekan timnya. Jadi ini penting ya untuk skema. Nah, skema serangan balik. Kalau kalian perhatikan kemarin lawan Vietnam, serangan baliknya ini selalu trio libels nih. Artinya hanya tiga yang dibiarkan untuk langsung 3 ini lari aja. Ini seperti kalau dulu mungkin Barcelona ya, Barcelona apa ya? Oh Arsenal zamannya Malpeti itu kalau serang udah 3-4 orang, Vieri, Henry, Bergkamp itu lari kenceng. Ini juga yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi kalaupun kena serangan balik masih ada 7 outfield yang menjaga transisi menyerangnya Vietnam. Nah jadi tadi Yaakob Sayuri, Dendy Sulistiawan, sama satu lagi. Nah satu lagi kan kemarin Marcelino Ferdinand. Kalau menurut gua inilah satu-satunya mungkin pemain yang harus diganti. Gua nggak bilang Marcelino Ferdinand jelek. Cuman kelihatannya dari awal gua udah bilang tuh waktu gua di studio, wah ini kayaknya mukanya agak nervous ya. Dan wajar, umurnya baru 18 tahun ya, beda 5 tahun dari gua. Jadi kalau dia di pertandingan ini agak ada pressure itu wajar, apalagi di penentuan. Jadi kalau menurut gua dia dicadangin dulu, mungkin bisa ditaruh di sana Witan atau Sadil menurut gua. Jangan Egy ya, sorry to say ya. Egy enggak, mungkin nanti. Nah, kalau udah mentok atau mungkin ada situasi yang ada dinamika, mungkin Marcelino baru dimasukin. Kenapa? Karena skill dia sebenarnya mumpuni, cuman mental dia mungkin kalau dari menit pertama belum siap. Tapi kalau dimasukin menit 70 yang bebannya udah nggak terlalu berat, mungkin dia bisa bermain lebih lepas dan kemudian dia bisa mencetak gol atau mengeluarkan kemampuan terbaiknya, memberikan assist seperti yang dilakukan lawan Filipina kalau nggak salah ya. Cutbacknya tuh asisnya tuh ngolongin malah. Jadi menurut gue itu hanya satu pergantian pemain yang harus dilakukan oleh Sintayong dibandingkan leg pertama, yaitu Marcelino Ferdinand digantikan Witan atau Sadil Ramdhani. Nah bagaimana mengenai strategi? Ya sama aja tadi dengan formasi seperti itu, main aman, serangan balik seperti yang dilakukan di leg pertama gitu. Nah ya kalau ditanya prediksi sih, gue prediksi feeling gue sih mungkin 1 sama ya. Jadi Indonesia tetap lolos
dan kita ketemu Filipina seperti prediksi gue di video gue sebelumnya. Oke, terakhir sebelum gue tutup, seperti janji gue tadi, gue akan memberikan kuis, yaitu pulsa senilai 100.000. Jadi 50.000 untuk 2 orang nih, bukan 100.000 untuk 1 orang ya. Jadi biar bagi-bagi ya, ada 2 orang ya. Nah, caranya gampang, lu tinggalin komen di bawah ini sampai pertandingan selesai. Jadi boleh nih, nggak apa-apa, karena ini bukan tebak skor. Jadi sampai pertandingan selesai, lu boleh komen preview, ramalan, prediksi, atau hasil pertandingan juga nggak apa-apa. Setelah pertandingan sebentar juga boleh lah. Pokoknya intinya jangan sampai ganti hari. Ini kan hari Senin. Jangan sampai Selasa, karena Selasa gue umumin siapa menang. Nah, komen terbaik, 2 komen terbaik akan gue berikan pulsa masing-masing 50.000 dengan catatan Indonesia lolos ke final. Nah, karena judulnya seperti lu baca timelnya adalah menyongsong final ke-7, karena kita udah 6 kali masuk final. Mudah-mudahan yang ke-7 Lucky 7 kita bisa jadi juara. Mudah-mudahan, siapa tahu ya kan. Yang penting kita berusaha dulu, berikan yang terbaik, apresiasi apapun hasilnya nanti ya. Oke, terima kasih untuk lo yang sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan semoga lo yang ikut memberikan komen bisa menang dengan catatan Indonesia lolos ya. Terima kasih, salam sehat.